Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan kita masih bisa beribadah. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai, kita mau naikkan pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang
Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Walaupun di dalam ibadah online, kita percaya kita tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan untuk beribadah, memberikan sembah sujud kita kepada Dia, Allah yang Maha Besar. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah akan diakhiri dengan perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya saya mengingatkan kepada saudaraku untuk mempersiapkan roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur untuk kita bisa perjamuan kudus di akhir dari ibadah ini. Sebelum kita perjamuan kudus, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang satu tema, yaitu teroris. Kita buka di dalam Imamat 19 ayat yang ke-16. Imamat 19 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Amin. Bangsa Israel adalah bangsa yang begitu tertib, saudaraku. Dan mungkin pada saat itu adalah bangsa yang satu-satunya punya hukum yang mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan di dalam beribadah. Nah, ini adalah hukum Musa. Dan salah satu hukum yang tadi saya sebut sebagai hukum negara atau bangsa dari Israel itu adalah janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Dari dua hukum ini, yaitu yang pertama menyebarkan fitnah dan yang kedua mengancam sesamamu, dua hukum ini kandungannya sama, yaitu menciptakan rasa tenang, menciptakan damai sejahtera di dalam kehidupan bermasyarakat dari bangsa Israel ini. Dan di akhir dari perintah tadi dimeteraikan dengan nama, yaitu Akulah Tuhan. Artinya Tuhan yang memberikan perintah secara langsung kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Inilah hukum Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengenai teroris. Hari ini tanggal 12 September 2021, dan kemarin adalah tepat 20 tahun dunia memperingati duka cita, bangsa Amerika memperingati duka cita, yaitu peristiwa 11 September di tahun 2001. Satu teror yang terjadi, yang terbesar dan menewaskan sekitar lebih dari 3.000 orang. Kalau kita lihat ya, peristiwa 11 September ini, ada 19 teroris membajak 4 pesawat jet penumpang dengan sasaran 3 tempat. 2 pesawat menabrakkan ke gedung World Trade Center di New York, dan 1 pesawat kemudian menabrakkan di Pentagon di Arlington, Virginia. 1 pesawat itu digagalkan oleh penumpang dan akhirnya jatuh di tanah kosong yang rencananya akan menabrak ke Gedung Putih. Jadi total korban yang meninggal sekitar lebih dari 3.000 orang. Nah, ini adalah satu peristiwa yang besar, dan dari peristiwa inilah kemudian kita belajar tentang kehidupan yang memberikan damai sejahtera seperti diungkapkan di dalam Imamat 19 ayat yang ke-16 tadi. Terutama pada bagian yang kedua, yaitu janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Nanti akan kita belajari bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita, dan tentu ada satu pelajaran penting bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita lihat ya, bukan hanya di Amerika, bukan hanya di negara-negara lain terjadi teror itu yang dilakukan oleh pihak teroris ya. Tetapi di negara kita beberapa kali negara kita pun juga mengalami kejadian-kejadian teror ini. Pada tanggal 12 Oktober 2002 itu terjadi bom Bali
yang disebut sebagai bom Bali 1 dan menewaskan sekitar 202 orang. Jadi ini ya gambarnya. Setahun kemudian, yaitu 3 tahun kemudian itu terjadi bom Bali yang kedua. Jadi tanggal 1 Oktober 2005 terjadi bom Bali yang kedua dan menewaskan 23 orang. Walaupun jumlah yang korban yang tewas itu lebih sedikit, tapi ini tetap mengancam, menghilangkan damai sejahtera, merusak tatanan kehidupan yang ada di Pulau Bali pada saat itu. Nah, mari saudaraku yang kasih Tuhan, dari peristiwa-peristiwa, sedikit peristiwa yang saya tampilkan, karena begitu banyak lagi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa saya tampilkan. Jadi ini adalah sebagian kecil dari peristiwa-peristiwa yang ada di negeri, di dunia ini, termasuk di Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui, rata-rata peristiwa-peristiwa teror itu terjadi karena faktor agama. Agama yang harusnya menciptakan damai sejahtera, ternyata dipakai oleh sekelompok orang, disalahgunakan agama itu dan akhirnya menimbulkan kerusuhan, menimbulkan ketidaktenangan, menimbulkan ketakutan. Mari coba kita lihat ya, dari kata teror. Teroris itu dari kata teror, yang artinya usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau kelompok. Seseorang atau kelompok ini adalah pelaku dari teror, dan akhirnya disebut sebagai teroris. Jadi teroris itu adalah orang yang melakukan teroris. Kalau kita lihat di dalam Imamat 19 ayat yang ke-16, jauh sebelum itu Allah sudah mengatur hukum itu. Walaupun tidak mempergunakan kata teror ya, tetapi dipakailah kata di sini mengancam. Di dalam ayat yang ke-16 dari Imamat 19 itu. Mengancam, meneror, membuat kengerian, membuat ketakutan, membuat kekejaman. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya mengancam hidup. Ini sama dengan teror ini. Mengancam hidup. Kata mengancam itu bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu disebut amat al-adam. Adam itu kan manusia, jadi mengancam manusia. Jadi dam pada bagian akhir itu, amat al-dam itu adalah mengancam hidup manusia. Diterjemahkan juga bahwa ini adalah menumpahkan darah atau haus akan darah. Inilah teror. Haus akan darah. Jadi kalau tadi saya sebutkan, rata-rata dipakailah alasan-alasan agama dipakai. Karena perbedaan agama, maka dipakailah orang untuk melakukan ancaman, ketakutan, kengerian untuk sesama. Ini teror. Di dalam Perjanjian Baru, ya, kalau kita lihat mengenai makna teroris ini, kita coba mulai mengerucut gitu ya, kita coba ambil arti yang lebih spesifik lagi. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Untuk sementara kita tinggalkan terlebih dulu di dalam Imamat 19, kita akan belajar di dalam
Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-1 dan ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Saulus bertobat. Ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya seperti yang tadi saya katakan, bahwa teror yang terjadi itu ternyata sudah ada ini. Sekitar tahun 35 sampai dengan tahun 70. Jadi ini kisah ini terjadi ya. Saulus sebelum dia bertobat, dia adalah pengikut dari Yahudi yang sangat radikal. Betapa marahnya Saulus ketika ada orang yang ikut jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, jalan Tuhan yang dimaksudkan di dalam ayat 2 itu adalah untuk mengganti nama Kristen. Jadi jalan Tuhan itu adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi itu pengganti dari Kristen, atau Kristen pada saat itu disebut sebagai jalan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menemukan beberapa kali di dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul ini, Bapak Ibu menemukan jalan Tuhan itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Saulus sangat marah. Jadi berdasarkan agamanya, dipakai agama itu, firman Tuhan tadi berkata, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Dia bawa surat legal dari imam besar orang-orang Yahudi supaya mensahkan, supaya membenarkan tindakan Saulus ini untuk membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Jadi pada ayat yang pertama, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, ini kita lihat ini pelajaran untuk teroris ini ya. Bukan berarti saya mengajar Bapak Ibu untuk menjadi teroris, tapi kita belajar dari peristiwa-peristiwa teroris gitu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang kedua, inilah bentuk teror, mengancam dan membunuh. Saulus ini cerdik dengan teror yang legal. Supaya dia punya tindakan yang dibenarkan. Kalau dia membunuh, dibenarkan. Dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada murid-muridnya. Ketahuilah, aku sudah memberitahukan terlebih dulu kepadamu bahwa suatu saat nanti ada orang-orang yang menganiaya kamu, mengucilkan kamu gitu ya. Membunuh seolah-olah berbakti kepada Allah mereka. Perkataan Tuhan Yesus itu ditujukan secara khusus ya Bapak Ibu ya. Kalau secara umum ya terjadi pada sekarang ini, tapi secara khusus pada saat itu tindakan-tindakan orang-orang Yahudi yang merasa benar kalau mereka membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan seolah-olah mereka berbakti kepada Allah mereka. Ini tindakan yang sama yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat teror-teror dengan memakai nama agama, jauh sebelumnya Saulus sudah memakainya. Saulus ini teroris. Dia berkobar-kobar, artinya punya semangat, artinya punya untuk gairah nafsu yang besar untuk bisa membunuh, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan.
Satu tindakan yang menurut Saulus pada saat itu adalah tindakan berbakti kepada Allah. Jadi karena kepercayaan Saulus yang begitu kuat bahwa Allah Yahweh itu adalah satu-satunya Allah, dan sekarang kemudian ada Tuhan Yesus yang mengaku dia sebagai Allah, anak Allah, yang menyamakan dirinya dengan Allah. Saya tidak mengupas karena begitu banyak di dalam Injil itu dikatakan bahwa pemikiran orang Yahudi pada waktu itu ingin membunuh Tuhan Yesus karena engkau menghujat nama Allah, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi beda ya konsep orang Yahudi dengan konsep orang Indonesia. Anak Allah, ketika Tuhan Yesus mengaku sebagai anak Allah, itu bukan berarti Allah kemudian kawin dengan perempuan dan punya anak. Itu konsep orang Indonesia yang tidak mengerti sama sekali. Tapi orang Yahudi mengerti bahwa yang dimaksud dengan anak Allah, ada Allah dan dipersamakan, dihujat oleh Allah yang lain. Dan Allah yang menurut orang Yahudi itu adalah Tuhan Yesus ini yang menyamakan dirinya. Itulah sebabnya marah. Termasuk Saulus. Sehingga muncul tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh Saulus, mengancam dan membunuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mencoba memposisikan diri saya hidup pada zaman waktu itu. Maka kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan, penuh dengan ketakutan. Tidak bisa kita berkumpul untuk beribadah, tidak bisa. Itu satu ancaman. Hidup kita dipertaruhkan dari maut ke maut setiap hari ketika orang mengikut Tuhan. Dan hanya ada dua pilihan pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Mengikut Tuhan atau tidak sama sekali. Mengikut Tuhan atau tidak sama sekali. Setia sama Tuhan atau tidak sama sekali. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak sama sekali. Tapi kalau kita sekarang kan ada 3 pilihan. Sungguh-sungguh atau tidak sama sekali, atau gabungan dari keduanya. Percaya tapi enggak sungguh-sungguh. Ada putih, ada hitam, tapi pilihan yang ketiga ada abu-abu, Kristen abu-abu. Jemaat mula-mula pada waktu itu begitu Bapak Ibu. Mereka betul-betul mempertaruhkan nyawanya. Terancam sebab mengikut jalan Tuhan. Ini teror yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan Saulus orang yang cerdik, dia ingin melegalkan, dia tidak ingin dianggap sebagai satu orang yang melanggar hukum, membunuh orang, sama-sama orang Yahudi dibunuh. Sama-sama orang Israel dibunuh. Karena hukumnya dianggap sebagai satu hukuman yang berat bagi orang Yahudi membunuh orang Yahudi sendiri. Tapi Saulus melegalkan itu. Dengan cara membuat surat yang dikeluarkan oleh imam besar hanya karena dianggap orang yang Yahudi ini tidak sama dengan dia, menghujat nama Allah. Bapak Ibu bisa membayangkan kondisi pada saat itu ya. Bagaimana ancaman yang terjadi, ketakutan yang terjadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat ini sifat dari teroris ya. Sifat dari teroris. Tadi dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Terlihat di sini. Damsyik ke Yerusalem.
Jadi kalau nanti ketemu orang di Damsyik kemudian dibawa ke Yerusalem, sementara Saulus berasal dari Yerusalem untuk menuju ke Damsyik. Jaraknya 150 mil. Atau kalau mau dikilokan supaya Bapak Ibu punya gambarannya itu 241,4 kilometer. Kira-kira jarak Cilacap ke Bandung. Kalau zaman sekarang enak ya, ada transportasi yang begitu mudah. Tapi zamannya waktu itu tahun 35 itu Bapak Ibu bisa bayangkan. Sejauh itu dengan perjalanan yang begitu sukar, tetapi hatinya itu sangat senang untuk bisa membunuh. Jadi keinginan yang kuat karena iman. Keinginan yang kuat karena ingin berbuat bakti kepada Allah yang disembah. Padahal dia salah. Konsepnya salah. Bisa bayangkan ya. Dari perjalanan ini 241 kilo itu. Dengan senangnya dia, dengan nafsunya dia, keinginan yang kuat dia. Untuk dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Kalau dia bisa membunuh di sana, bunuh. Kalau tidak bisa dibawa ke Yerusalem, diperhadapkan dulu. Kalau dia bisa membunuh atas dasar apa? Saya punya suratnya. Jadi perjalanan panjang tidak menjadi persoalan. Perjalanan sukar tidak menjadi persoalan. Ini sifat dari teroris. Dia punya hasrat yang kuat, dia punya keinginan yang kuat karena imannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa catatan dari para teroris di Indonesia. Mereka belajar di mana? Ada beberapa tempat-tempat yang jauh. Mereka belajar di Filipina, mereka belajar di Suriah, mereka belajar di Afghanistan. Rela melakukan perjalanan yang jauh karena apa? Ada satu iman percaya dia. Kalau dia bisa membunuh, dalam tanda petik ya, kalau dia bisa membunuh orang kafir, maka dia punya pahala yang begitu besar kepada Allah. Ini imannya Saulus. Tapi mukjizat terjadi kan? Di tengah perjalanan ada suara yang berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kalau kita belajar di dalam ayat yang keempat dari Kisah Para Rasul 9, kemudian Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan dari langit muncullah suara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Niat Saulus untuk membunuh, akhirnya imannya dibunuh oleh Tuhan Yesus. Imannya diubah oleh Tuhan Yesus. Betul-betul diperbaharui, dimatikan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian menjadi Paulus. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ada pelajaran penting yang nanti di bagian akhir kita bisa pelajari. Kalau Tuhan sudah punya rencangan yang begitu indah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saulus yang demikian hebat tadi ya, 241 kilometer itu dianggap sebagai satu jalan yang bukan halangan bagi dia untuk melaksanakan hasrat terornya. Tapi Tuhan ubahkan di situ. Hatinya berkobar-kobar. Dari sini kita bisa melihat ya, secara umum teror-teror yang terjadi itu dia punya hati yang berkobar-kobar. Dia tahu kematian di depan mata dia, tapi itu bukan satu hal yang membuat dia takut. Justru itu menjadi satu gairah hidup dia. Ya kan? Kenapa ada orang membunuh diri? Dia punya gairah itu. Dia punya keinginan yang kuat.
Kita belajar dari situ justru. Belajar dari benang merahnya, bukan belajar dari inti teror dia. Tapi benang merah dia sungguh-sungguh loh. Mempertaruhkan nyawanya sungguh-sungguh untuk Allah dia. Atau selama ini mungkin kita berada di area abu-abu tadi. Yang seharusnya kita pilih ya atau tidak ikut Tuhan. Tapi kita ikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Orang teroris itu enggak begitu saudaraku. Dia berkobar-kobar. Karena imannya seperti iman dari Saulus itu. Berkobar-kobar 241 kilo dengan perjalanan yang tidak mudah. Tapi bagi dia lakukan itu. Sehingga tulisan-tulisan Rasul Paulus, di tulisan-tulisan setelah dia bertobat dia katakan, akulah orang yang paling berdosa. Akulah orang yang paling berdosa. Jadi kalau kita lihat di sini, ini luar biasa ya. Kalau kita lihat di sini ya, bagaimana orang itu mempertaruhkan hidupnya loh. Memang kalau kita lihat ada ancaman, tindakan mereka salah. Kita harus akui. Tidak pernah dibenarkan membunuh orang itu kemudian benar. Tapi benang merah itu yang harus kita pelajari. Dia punya iman yang sungguh-sungguh. Alkitab pun juga mencatat demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan akan muntahkan kita. Kalau apa? Kalau kita punya iman yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Ya. Tuhan akan muntahkan karena ketidakseriusan kita. Akan dimuntahkan oleh Tuhan. Coba kita lihat ya, ini pelajaran yang begitu indah ya, dari Wahyu 3 ayat yang ke-16. Kita baca Wahyu 3 ayat yang ke-16. Ini teguran dari Tuhan Yesus ya, kepada jemaat yang disebut jemaat Laodikia. Laodikia ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bahasa sederhananya, lihat model iman yang suam-suam kuku itu bagi Tuhan mual. Saya serius saudaraku ya. Saya serius sekali. Tuhan lihat orang Kristen yang abu-abu. Tidak panas, tidak dingin. Kalau serius, kalau enggak gitu loh. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dengan waktu yang tersisa ini kita punya iman yang betul-betul sungguh-sungguh. Kita belajar dari teroris ini. Bukan dari tindakan yang salah, tapi dari nilai-nilainya yang ada di situ. Inilah suam-suam kuku. Jadi kembali ya, teroris itu kemudian menciptakan ketakutan. Jadi kata teror itu adalah ketakutan. Ketakutan yang diciptakan karena teror diawali dengan ancaman. Diancam dulu, kemudian muncul ketakutan dan kemudian
Terus dia akhirnya melakukan pembunuhan. Kita coba lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua. Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua, kemudian ayat yang kelima dan keenam. Tidak semua ayat ya saya bacakan, artinya ayat 1, ayat 3, saya lompat-lompat saja. Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua. Perikopnya Gideon diangkat menjadi hakim. Satu kisah bangsa Israel waktu itu dipimpin oleh hakim-hakim. Ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Mereka sembunyi, mereka meninggalkan tempat tinggalnya mereka. Kenapa? Karena ada ketakutan dari orang-orang Midian. Ayat yang kelima, ini teror ya, teror ketakutan yang diciptakan. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Begitu datang dimusnahkan semua. Siapa yang gak takut? Kita lihat Bapak Ibu ya, ini bangsa Israel dalam ketakutan. Bangsa Israel dalam ketakutan, teror, ketakutan, kemudian diancam, kemudian dibunuh. Diawali dengan mengancam, kemudian muncul ketakutan, kemudian dibunuh. Itu teror itu. Ya, dilakukan oleh orang-orang Midian. Ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Sangat melarat karena diancam. Jadi ini ketakutan yang diciptakan. Hakim-Hakim 6 ayat 25 dan 6 ini, Bapak Ibu ya, kalau kita kemudian membaca, Gideon menolak diutus Tuhan karena ketakutan. Alasan Gideon kenapa dia tidak mau, padahal sudah disapa dengan demikian bagusnya ya. Hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Malaikat Tuhan sendiri. Artinya Tuhan sendiri yang datang turun berbicara kepada Gideon dalam bentuk malaikat. Ya jangan dibayangkan malaikat itu ada sayapnya kemudian datang gitu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kemudian dia datang itu dalam bentuk wujud sama seperti Gideon. Malaikat Tuhan berbicara. Dengan kata-kata ayat yang ke-12 berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Penolakan Gideon ini Bapak Ibu, karena ketakutan atas musuh, dia gak berani. Seperti ayat 25 dan 6 tadi yang saya baca, karena itulah Gideon takut dengan berbagai macam alasan. Saya dari suku yang paling kecil, saya tidak mau dia. Tapi akhirnya mau setelah dia minta tanda kepada Tuhan untuk membuktikan betul-betul Tuhan itu menyertai Gideon dan Tuhan memilih Gideon dan Tuhan berjanji, aku menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Tapi kan tidak serta-merta kemudian percaya kan. Rasa takut itu ada sehingga dia menolak, beberapa kali menolak sampai akhirnya minta tanda itu karena menolak. Untuk dijadikan alasan penolakan. Karena apa? Takut. Jadi teror ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Sampai apa Bapak Ibu ya? Dari kisah ini sampai apa? Sampai menciutkan iman percaya Gideon. Di awal Gideon sudah begitu bagus ini ya. Awalnya ya, dia cerita. Mana cerita nenek moyang itu? Di mana Tuhan itu begitu hebat,
ayat 13. Ah Tuanku, jadi Gideon itu menyapa Tuhan, orang pribadi, malaikat Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan kemudian dibayangkan malaikat Tuhan itu kemudian datang dengan sayap yang kepak-kepak gitu ya, enggak. Datang seperti orang biasa, Tuanku, disapa Tuanku. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Dia ingat cerita Tuhan itu maha besar. Dia ingat saudaraku. Tapi dia takut. Cerita yang turun-temurun itu membuat dia takut. Kenapa? Karena ada teror, karena ada ketakutan yang dibuat oleh orang Midian. Antara iman dan teror. Jangan takut kepada yang berkuasa membunuh tubuh. Nah, ini Tuhan Yesus ingin memberikan satu kekuatan, satu penyegaran dalam hidup kita ya. Ketika kita menghadapi teror ancaman ini, kita buka di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Bagaimana kalau kita menghadapi keadaan-keadaan semacam ini? Matius 10 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membunuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, seandainya kita masuk dalam keadaan yang menakutkan, Tuhan Yesus ingin memberikan kepada kita kekuatan iman itu. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh jiwamu, tubuhmu. Kalau mereka bisa hanya membunuh tubuh, tapi Allah yang Maha Besar sanggup membunuh jiwa dan tubuh di dalam api neraka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pilih daerah abu-abu, tapi pilihlah ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita lihat di sini, takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di neraka. Di dalam Matius 10 ayat 28 tadi, bukan nekat tapi sindiran atas rasa kekhawatiran. Ini bukan berarti kita nekat ya, tapi ini sindiran terhadap kelemahan tubuh itu. Kelemahan iman. Orang tidak sungguh-sungguh dan kemudian disindir oleh Tuhan dengan perkataan janganlah kamu takut kepada mereka. Supaya mereka bangkit imannya, bangkit kembali dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Di akhir dari khotbah saya ini saudaraku, ada pesan penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Tadi kita boleh belajar dari iman seorang teroris ya, bahwa dia punya hati yang berkobar-kobar. Kita tidak membenarkan tindakannya, tapi kita bisa menarik pelajaran dari seorang teroris. Jadi pesannya bukan menciptakan teror, tetapi melakukan yang baik. Harus mencari perdamaian dan menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Di bagian akhir ini saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 sebagai pesan dari tema kita mengenai teroris ini. 1 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bukan mengancam, bukan membuat takut, bukan membunuh. Tetapi menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan kita.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melawat kita, Tuhan mau memakai hidup kita. Dan kita katakan, aku siap Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Apakah kita siap dengan sisa umur waktu yang ada dalam hidup kita? Kita siap untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan persiapkan terlebih dulu dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau menuntut kepada kami Tuhan, untuk kami bisa menghadirkan kerajaan Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu berupa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan. Amin. Sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita taruh di dada kita. Kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Dia Allah yang memberikan kepada kita damai sejahtera, dan Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami ingat akan korban Engkau Tuhan. Kami ingat akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela mati untuk menebus dosa kami dan memberikan kepada kami kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami datang kembali kepada Engkau dengan ucapan syukur atas segala pemeliharaan Engkau Tuhan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami ingat pesan Engkau Tuhan untuk kami hidup penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, dan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan dalam segala kelimpahan berkat-berkat
yang Engkau berikan bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuasaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang peduli kepada kita, Dia Allah yang mengerti keadaan kita, Dia Allah yang maha baik, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang ikut ibadah online ini, dimanapun mereka berada, Engkau lindungi dan Engkau memberkati mereka Tuhan, baik dalam rumah tangganya, baik dalam usaha pekerjaannya, baik dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, dalam keluarga besarnya Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan buat kebersamaan kita di dalam ibadah online ini. Dan terima kasih juga buat persembahan yang Bapak Ibu berikan secara sukacita, baik itu persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan yang mendukung pelayanan kami. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku baru tertutup.